Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yadi Apriyadi, NIM 1152232. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 8 dengan topik pengukuran diameter, LPDS, tinggi, serta volume pohon dan tegakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Gani Kalbi, 1151909, lalu ada Mahira Hasna Savana, 1152211, lalu ada saya sendiri, 1152232, lalu Muhammad Fahmi Pasha, 1152240, lalu ada Parita Vicky Agnestika 1152242, lalu ada Gadis Visia Dirgantoro 1152248, dan yang terakhir ada Nadine Zalika 1152253. Oke, masuk ke materi presentasi kita. Apa tujuan dari pengamatan ini? Yang pertama itu menentukan hasil analisis pengukuran diameter dan LPDS pohon serta tegakan. Lalu yang kedua menentukan hasil analisis pengukuran tinggi pohon, dan yang terakhir menentukan hasil analisis pengukuran volume pohon. Tentunya data yang kami peroleh, data yang kami analisis di sini adalah data-data yang kami peroleh dari praktikum yang sudah kita laksanakan sejak minggu-minggu sebelumnya. Baik, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengukuran diameter dan LBDS. Menurut KBBI, diameter adalah garis lurus yang melalui titik pusat suatu lingkaran dan ujungnya di kedua sisi lingkaran tersebut. Pengukuran diameter pada pohon. Pengukuran diameter pada pohon umumnya dilakukan pada batang dengan ketinggian kira-kira setinggi dada orang dewasa, yaitu singkatannya DBH. Meskipun pengukuran DBH dapat berbeda tergantung posisi dan morfologi batang pohon yang diukur. Seperti kita bisa lihat pada gambar berikut, bentuk pohon memiliki DBH yang berbeda-beda tergantung bentuknya. Berikutnya adalah pengukuran LBDS. Luas bidang dasar atau singkatan LBDS adalah salah satu parameter pengukuran pohon yang mengukur luas penampang melintang batang pohon. Pada pengukuran LBDS, penampang melintang pohon diasumsikan berbentuk lingkaran sehingga menghitung LBDS digunakan rumus luas lingkaran. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi pohon. Tinggi pohon merupakan jarak vertikal dari suatu titik pada pohon, termasuk puncak pohon atau titik lainnya ke titik proyeksinya pada bidang datar. Pengukuran tinggi pohon menggunakan alat yang berbeda. Alat yang berbeda ini menghasilkan ukuran nilai yang berbeda pula, di mana masing-masing alat memiliki kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya adalah pengukuran volume. Volume pohon merupakan kuantitas kayu pada batang pohon yang diukur dalam meter kubik dengan menggunakan parameter yaitu diameter, tinggi pohon, dan tajuk pohon. Model volume merupakan model alometrik yang penting di bidang kehutanan, yang diperlukan untuk semua spesies pohon dan wilayah karena pengukuran volume pohon di lapangan biasanya tidak memungkinkan. Baiklah, berikutnya adalah bagian metodologi. Yang pertama adalah metodologi lokasi. Kami melakukannya di beberapa lokasi dan 3 topik. Yang pertama adalah topik pengukuran diameter dan LBDS, kemudian ada pengukuran tinggi pohon, dan yang ketiga adalah pengukuran volume pohon. Dalam lokasi pengukuran diameter dan LBDS, kami melakukannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di belakang laboratorium lab T5A dan campuran Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Kemudian lokasi pengukuran tinggi pohon kami melakukannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 di sebelah utara sama dosen Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Kemudian lokasi pengukuran volume pohon kami melakukannya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di sebelah barat daya sama dosen Institut Teknologi Kampus Jatinangor. Kemudian adalah metodologi alat dan bahan. Pertama adalah alat dan bahan pengukuran diameter dan LBDS pohon. Yang pertama ada pita keliling yang menggunakan konsep geometri. Yang kemudian ada P-band juga menggunakan konsep geometri. Kemudian ada bitmostrik sama juga menggunakan prinsip geometri, kemudian parameter. Kemudian kompas Brunton yang menggunakan konsep trigonometri. Kemudian ada bitter stick yang menggunakan konsep geometri. Dan bahannya seperti spidol permanen, paku payung, infrared, dan tali rafia. Selanjutnya alat dan bahan pengukuran dan tinggi pohon. Pertama ada kristometer yang menggunakan konsep goniometri, kemudian ada walking stick yang menggunakan konsep goniometri, kemudian ada harga isometer yang menggunakan konsep trigonometri. Terus kemudian ada rometer dan trigonometer yang menggunakan prinsip trigonometri juga. Dan ada galang 4M yang untuk membantu pengukuran tinggi pohon menggunakan harga dan tali rafia untuk mengatur jarak. Kemudian ada alat dan bahan pengukuran volume pohon. Yang pertama ada P-band menggunakan konsep geometri, kemudian ada kompas Brunton menggunakan konsep trigonometri, kemudian ada harga isometer yang menggunakan konsep trigonometri, kemudian rometer, kemudian bitter stick yang menggunakan konsep geometri. Kemudian ada galang 4 meter juga sama seperti sebelumnya membantu pengukuran tinggi pohon menggunakan harga, kemudian tali rafia untuk mengatur jarak, kemudian infrared dan paku payung untuk menandakan kode pohon. Baiklah, sekian dari. Baik, untuk hasil analisis yang pertama, saya akan membahas LBDS berdasarkan diameter pohonnya. Nah, selama pengamalan kelompok kami, yaitu menggunakan 4 alat untuk pengukuran diameter. Di antaranya seperti pita ukur, P-band, bitmostrik, dan bitalistik. Nah,
Dapat dilihat ya pada grafik histogram kami bahwa tiap alat memiliki rata-rata LBDS yang berbeda di dalam unit meter persegi per hektar. Untuk lebih detailnya nih ya, rata-rata LBDS kita ukur itu didapatkan 40,21. Untuk rata-rata LBDS pada PBN didapatkan 43,46. Untuk rata-rata Biltmore stick itu 49,2 dan yang terakhir pada Biltmore stick didapatkan 28,75. Nah, ternyata selain dari rata-rata LBDS yang berbeda, kita melakukan hasil analisis nih dari ANOVA menggunakan metode RAL atau rancangan acak lengkap. Dan disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yang artinya terdapat satu alat atau beberapa alat yang memberikan pengaruh pada hasil pengukuran diameter pohon yang kami ukur. Nah, perbedaan signifikansi ini bisa disebabkan karena prinsip perhitungan, cara kerja yang bervariasi pada alat, serta subjektivitas pada pengamat itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke grafik ini sebentar ya, karena dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa alat yang paling berbeda signifikan adalah Beaterly stick. Nah, kenapa tuh Beaterly stick? Karena pada saat di lapangan, kelompok kami melakukan penggolongan pohon borderline dan pohon in oleh kedua orang yang berbeda. Dan penggunaan Beaterly stick untuk mengukur LBDS ini harus menggunakan rumus, yaitu setengah dari jumlah pohon borderline ditambah dengan jumlah dari pohon in, lalu dikalikan dengan nilai BAF dari alat itu sendiri. Nah, kemudian aku mau spill untuk nilai LBDS dari kelompok kami, yaitu pengukuran pertama didapatkan nilai LBDS 23,5, sedangkan LBDS dari pengukuran kedua kami didapatkan nilai 34. Nah, selain itu nih, Beaterly stick ini ternyata memberikan ketidaktelitian penentuan pohon pada saat si pengamat dihadapkan pada pohon yang saling sejajar, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih dengan alat lainnya? Nah, jadi saya akan membahas tentang PBN. Jadi PBN ini kami anggap sebagai alat ukur yang paling akurat untuk pengukuran diameter pohon. Mengapa? Karena pada saat penggunaan PBN ini langsung didapatkan nilai diameter, sehingga kita tidak perlu melakukan perumusan ulang dan tidak tergantung pada subjektivitas dari pengamat itu sendiri. Nah, lalu kita berlanjut ke pita ukur keliling. Nah, peta ukur keliling ini sebenarnya penggunaannya hampir mirip dengan PBN, hanya saja untuk hasil nilai yang kita dapatkan bukan berupa diameter, tetapi berupa keliling. Sehingga untuk mendapatkan nilai diameter ini kita harus menggunakan rumus tertentu seperti membagi nilai keliling yang kita dapatkan dibagi dengan nilai Pi sebesar 3,14. Oke, untuk yang terakhir ada alat Biltmore stick, yaitu kita anggap nih kalau Biltmore stick ini adalah salah satu alat yang subjektif juga, karena pada saat pengukurannya, Biltmore stick ini sangat bergantung pada sudut pandang pengamat ke sisi pohon yang diamati. Ditambah lagi untuk mengukur diameter diperlukan rata-rata kedua sisi pohon yang terlebar dan saling tegak lurus saja tanpa menggunakan skala akurat yang lainnya. Seperti itu. Berikut merupakan hasil analisis perhitungan volume yang sudah kami lakukan. Pengukuran volume dapat dilakukan dengan memanfaatkan data diameter dan tinggi pohon yang sudah didapatkan sebelumnya. Ada 3 macam metode dalam perhitungan volume ini, yaitu plot tetap, tanpa plot, dan plot berubah atau tree slammer. Pada plot tetap, pengukuran volume pohon digabungkan dalam suatu laser tertentu dengan diameter setinggi dada atau DBH. Selanjutnya adalah plot berubah dapat disebut sebagai tree sampling, merupakan prinsip pembuatan plot dengan jumlah plot yang selalu tetap tiap plot. Kami menggunakan 6 plot yang terdekat dengan pusat plot. Pada diagram, rata-rata hasil volume plot berubah paling kecil, sebab metode ini bersifat subjektif. Ukuran plot dapat berubah-ubah menyesuaikan jarak antar pohon yang dipilih. Terakhir adalah metode tanpa plot yang menggunakan pengukuran volume yang menggunakan data perhitungan LBDS dengan alat Beaterly stick. Dari hasil pengukuran RAK dapat dilihat di tabel ANOVA bahwa H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ketiga metode dapat digunakan untuk menghitung volume tegakan dengan baik karena hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan menganalisis mengenai tinggi pohon. Yang pertama itu tinggi total. Dalam waktu ini kita pengukuran terhadap tinggi pohon yang dilakukan di sebelah selama desa. Pengukuran terhadap tinggi pohon yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu total dan tinggi bebas cabang. Tinggi total itu tinggi pangkal pohon dari permukaan tanah hingga puncak pohon. Sedangkan tinggi bebas cabang yaitu tinggi pohon dari pangkal batang hingga cabang pertama yang membentuk tajuk. Pada pengukuran kali ini menggunakan parameter yang berbeda, yaitu 4 berdasarkan alat dan lagi siap kombinasi. Alat yang digunakan dalam mengukur tinggi yaitu meter, walking stick, meter, dan kilometer. Pada tinggi total dapat dilihat bahwa walking stick memiliki rata-rata paling rendah, sedangkan rata-rata yang paling tinggi yaitu 5 meter. Berdasarkan hasil analisis menggunakan rancangan acak lengkap RAL, untuk data pengukuran tinggi total pohon, rata-rata kepercayaan 95% dan 99%, simpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil pengukuran tinggi total pohon yang ditunjukkan oleh alat-alat yang digunakan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketelitian pengukur dalam membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat, sehingga data yang dihasilkan masih dapat diterima atau ditoleransi, walaupun berdasarkan nyata atau angka sebesar 0,05 dan 0,01%. Oke, selanjutnya yaitu pada tinggi bebas cabang. Pada tinggi bebas cabang, di mana walking stick memiliki rata-rata paling kecil dan kombinasi memiliki rata-rata paling tinggi. Pengukuran pada tempat tersebut sangat subjektif, tergantung pada ketelitian dan keahlian pengamat dalam menggunakan alat. Namun, pada kilometer dan kombinasi dilakukan perhitungan kembali untuk mendapatkan hasil akhirnya sehingga memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Pada saat menggunakan walking stick, meter dan meter, hasil pengukuran langsung dapat diambil tanpa melalui perhitungan. Walking stick dan meter sangat subjektif karena tidak ada jarak yang ditentukan untuk melakukan pengukuran. Sedangkan kilometer dan meter membutuhkan jarak sejauh 20 meter dari pohon yang diamati. Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan
rancangan acak lengkap oleh alat untuk data hasil pengukuran tinggi bebas laba rata-rata kepercayaan 95% dan 99%. Diketahui bahwa bila ada alat yang menunjukkan hasil pengukuran tinggi bebas laba yang berbeda secara signifikan, ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Contohnya ketentuan pengukuran yang dilakukan oleh pengukur dalam menentukan hasil pengukuran yang diperlihatkan oleh alat, sehingga meskipun data yang dihasilkan masih dapat diterima atau ditoleransi, bahkan pada taraf nyata atau angka sebesar 0,05 dan 0,01. Faktor selanjutnya yaitu berdasarkan perbandingan rata-rata waktu penggunaan alat. Jadi, berdasarkan grafik yang ada, dapat terlihat bahwa Kristometer memiliki rata-rata penggunaan alat paling rendah dibandingkan alat lainnya. Sedangkan Clinometer memiliki rata-rata waktu penggunaan alat paling tinggi di antara alat-alat lainnya. Selain itu, rata-rata penggunaan alat tertinggi selanjutnya adalah optimisi kombinasi variometer, lalu paling kecil adalah Kristometer. Hal ini tentu dipengaruhi oleh teknis pengukuran. Untuk mendapatkan tinggi pohon, teknis pengukuran tersebut mencakup perolehan data tinggi pohon secara langsung. Kita harus melalui persamaan matematis terlebih dahulu. Dalam hal ini, Kristometer, logistik, variometer, dan kombinasi tidak memerlukan perhitungan matematis kompleks dalam perolehan tinggi pohon, sedangkan Clinometer memerlukan perhitungan matematis eksponensial sudut untuk memperoleh tinggi pohon, sehingga diperlukan waktu lebih dibandingkan alat lainnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, pada saat kerjaan sebesar 95% dan 99% hasil pengukuran waktu penggunaan alat untuk mengukur tinggi pohon ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada minimal salah satu alat yang digunakan setelah dilakukan uji lanjut menggunakan uji beda nyata kecil atau LSD. Teramati bahwa alat yang memiliki waktu penggunaan yang paling berbeda signifikan adalah Clinometer. Perbedaan yang cukup signifikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya penggunaan Clinometer untuk mengukur tinggi. Penggunaan hanya akan mendapatkan nilai sudut yang terbentuk antara garis mendatar dan garis lurus, antara pengamat dan puncak dan pangkal pohon. Sehingga untuk mendapatkan nilai tinggi perlu mengkalkulasikan sudut yang didapatkan dengan jarak datar pengamat dengan pohon. Sesuai dengan kaidah trigonometri, proses perhitungan inilah yang memakan waktu lama dalam mengukur pohon menggunakan Clinometer. Selain itu, banyak faktor eksternal lain yang mempengaruhi lamanya penggunaan. Oke, next. Nah, berikut merupakan metodologi pengolahan data yang kami lakukan, yaitu ada dua metode, ada RAL dan RAK. Untuk menghitung tinggi serta diameter dan LBDS pohon, kami menggunakan metode RAL. RAL merupakan rancangan acak lengkap, yaitu satuan percobaan heterogen, perlakuan dalam setiap kelompok relatif homogen. Lalu, keragaman respons disebabkan oleh pengaruh perlakuan, galat, dan kelompok. Selain itu, pengacakan untuk setiap kelompok dilakukan secara terpisah. Selanjutnya ada RAK, yaitu rancangan acak kelompok yang kami gunakan untuk menghitung volume pohon. Satuan percobaan homogen yang berlainan adalah perlakuan. Lalu, keragaman respons disebabkan oleh perlakuan dan galat. Yang terakhir adalah kombinasi perlakuan ditempatkan secara acak dan bebas pada petak percobaan. Ngapain gue mute sih? Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Yang pertama untuk diameter dan LBDS. Nah, berdasarkan hasil analisis rancangan acak lengkap pada taraf kepercayaan 95 dan 99%, baik pada pengukuran diameter pohon maupun LBDS tegakan menggunakan alat dan metode yang berbeda-beda, tidak menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda secara signifikan. Lalu selanjutnya, pada pengukuran tinggi berdasarkan hasil analisis rancangan acak lengkap, pada taraf kepercayaan yang sama, yaitu 95 dan 99%, baik pengukuran tinggi total maupun tinggi bebas cabang, tidak ada metode pengukuran yang menunjukkan hasil yang berbeda signifikan juga. Nah, namun pada analisis RAL terhadap waktu penggunaan alat, pada taraf kepercayaan 95% dan 99% terdapat satu alat yang menunjukkan perbedaan signifikan. Nah, setelah dilakukan uji lanjut, alat tersebut diketahui adalah Clinometer. Nah, berdasarkan pengamatan kami, mengapa Clinometer relatif lebih lama dalam penggunaan alatnya? Karena yang pertama dia dalam penggunaannya untuk mendapatkan nilai tinggi pada suatu objek, contohnya pohon, kita tidak bisa langsung melihat tinggi pada alat, gitu. Melainkan kita harus mengkalkulasikan dulu sudut yang diperoleh dari Clinometer berdasarkan prinsip trigonometri. Nah, dari situ kita baru dapat mendapatkan nilai tinggi yang kita cari, gitu, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibanding alat lainnya. Lalu yang terakhir untuk volume berdasarkan hasil analisis rancangan acak kelompok pada taraf kepercayaan yang sama, yakni 95 dan 99%, pengukuran volume pohon dan tegakan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan walaupun dilakukan dengan metode dan alat ukur yang berbeda-beda. Oke, sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.